Berkah dalam. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda di rumah baik-baik saja. Dan senang sekali kalau malam hari ini Siraman Rohani Agama Katolik bisa hadir menemui Anda kembali. Tentunya selama 30 menit ke depan bersama saya, Anastasia Desi. Dan tema kita untuk episode kali ini adalah mengenai syukur atas persekutuan paguyuban. Seperti kita tahu bahwa Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang mengajak kita semua, seluruh umat Katolik, untuk memasuki tahun 2010 sebagai tahun syukur, dan salah satunya tentu adalah untuk mensyukuri dan merayakan persekutuan paguyuban umat Allah, baik dalam kehidupan menggereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk membahas tema tersebut, saat ini di studio sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang akan menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di dalam benak Anda. Romo Willem Paul PR dari Paroki Santo Yusuf Bintaran. Berkah dalam Romo. Berkah dalam. Kabar baik Romo? Baik, selamat sore. Selamat sore Romo. Baik Romo, sepertinya kita langsung saja ya. Mengenai tema mengenai syukur atas persekutuan paguyuban ini. Sebenarnya gereja sendiri, khususnya di Keuskupan Agung Semarang, mengapa menawarkan atau mengajak umat untuk memikirkan dan memperjuangkan apa yang disebut sebagai persekutuan paguyuban itu? Baik, para pirsawan di rumah dan saudara-saudara sekalian, khususnya juga Mbak Desi, ada satu sejarah yang agak panjang untuk sampai pada ajakan memikirkan dan memperjuangkan persekutuan paguyuban-paguyuban itu. Kurang lebih sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu itu kami bersama-sama mencoba untuk setiap tahun menggali, bertanya kepada umat apa sebetulnya yang dikerjakan oleh umat, apa yang tumbuh di dalam kehidupan umat, apa yang menjadi perhatian umat. Itu digali, lalu ada begitu banyak hal, dan secara khusus antara lain ditemukanlah istilah paguyuban, bahwa ternyata dalam kehidupan umat beriman itu ada begitu banyak paguyuban. Dan ternyata di dalam perjalanan waktu paguyubannya itu terus-menerus tumbuh dan tumbuh. Baik paguyuban yang besar seperti paroki, lingkungan, wilayah, tetapi juga paguyuban-paguyuban yang lain. Karena itu gereja melihat bahwa paguyuban itu menjadi salah satu berkat Tuhan kepada semua orang, khususnya kepada umat beriman. Dan sebetulnya ada satu dongeng tentang ini, tentang paguyuban ini. Ya, dongeng yang pernah diceritakan oleh Bapak Uskup, mantan Bapak Uskup ya, Monsinyur Suharyo dalam pertemuan di Keraton tahun 85 yang lalu. Dongengnya itu tentang seorang kota yang datang ke desa, lalu berjumpa dengan seorang penggembala domba. Nah, dombanya ada banyak, sebagian putih, sebagian hitam. Lalu orang kota itu mendatangi bapak itu dan, "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" "Boleh." "Bapak yang baik, ini domba-dombanya ada yang hitam yang putih itu ya, itu tadi kok kelihatannya gemuk-gemuk. Sebetulnya mereka itu diberi makan berapa keranjang oleh Bapak itu?" Lalu dia bertanya, "Yang mana? Yang hitam atau yang putih?" Nah, orang kota itu tanya, "Kalau yang hitam?" "Kalau yang hitam," Pak penggembala itu mengatakan, "mendapatkan setengah keranjang sehari." "Kalau yang putih?" "Yang putih mendapatkan 1 keranjang untuk 2 hari. Lalu ya sambil agak mendongkol mulai tanya lagi orang kota itu, "Pak, itu domba-dombanya kok kelihatannya bulunya bagus-bagus itu. Biasanya dicukur berapa tahun sekali sih?" Lalu "Yang mana?" Penggembalanya tanya lagi. Lalu orang kotanya tanya, "Yang hitam."
Yang hitam itu saya cukur 3 bulan sekali. Lalu Nah, kalau yang putih, Mhm. yang putih dicukur 1 semester 2 kali. 2 kali. Kurang lebih demikian terus sampai akhirnya si orang kota ini tanya, loh Pak, sebetulnya ini domba-domba ini milik siapa toh? Masih tanya lagi, yang mana? Yang hitam atau yang putih? Lalu yang hitam milik saya. Kalau yang putih ya milik saya. Dan pada akhirnya itu memberikan satu pesan, manusia itu biasanya memisah-misahkan, membeda-bedakan, tetapi Tuhan itu mempersatukan, kan semuanya menjadi milik Tuhan. Seperti itu. Atas dasar semangat itulah kita melihat bahwa paguyuban-paguyuban yang tumbuh begitu banyak itu adalah berkat Tuhan, baik untuk umat sendiri maupun juga untuk masyarakat semuanya. Maka kemudian paguyuban-paguyuban yang muncul dan yang dikenal adalah tidak hanya yang dalam kehidupan menggereja saja, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, begitu ya Romo ya. Tadi sudah kita singgung sejarahnya mengapa gereja mengajak umat untuk memikirkan mengenai paguyuban ya Romo ya. Lalu kemudian sejauh ini yang sudah kita kenal, paguyuban-paguyuban yang sudah berkembang di Keuskupan Agung Semarang, mungkin secara singkat saja bisa Romo jelaskan sedikit? Baik, terima kasih. Secara umum saya bisa menunjukkan paguyuban-paguyuban doa, baik doa-doa seperti karismatik, kemudian Legio Maria, tetapi juga ada gaya-gaya doa yang baru seperti Taise, kemudian juga devosi-devosi kerahiman ilahi, devosi kepada hati kudus Yesus dan sebagainya. Itu yang paguyuban doa. Betul. Tetapi juga ada paguyuban-paguyuban yang memperhatikan masalah-masalah sosial. Misalnya paguyuban yang memperhatikan anak jalanan, paguyuban yang memikirkan tentang keadilan, paguyuban yang juga memikirkan tentang nasib orang-orang kecil. Lalu di antara masyarakat sendiri juga bersama dengan umat muncul macam-macam paguyuban. Misalnya paguyuban-paguyuban yang membicarakan atau bertemu untuk urusan-urusan pertanian, paguyuban Tani Lestari yang sekarang sudah berkembang. Dan itu anggotanya lintas agama juga ya Romo ya? Lintas agama dan menjadi makin banyak. Lalu juga di Klaten itu malah ada paguyuban peternak kambing gitu ya. Lalu di Paraan sana juga ada paguyuban, dan Ambarawa dan Pakem itu ada paguyuban yang memproduksi jamur. Bermacam-macam sekali, artinya Bermacam-macam itu sekali, bisa mendatangkan berkat bagi begitu banyak orang ya begitu Romo banyak ya? orang, paling tidak dirasakan oleh mereka yang berada di dalamnya ya. Itu ya. Baik, tapi apakah kehidupan berpaguyuban itu melulu hanya soal kumpul-kumpul dan senang-senang aja, bagus-bagus aja, positif-positif aja, atau mungkin ada suatu proses lain yang selama ini belum terlalu kita pikirkan di dalam kehidupan paguyuban itu? Mungkin ini yang proses sebuah kehidupan dalam paguyuban itu sendiri, begitu ya Romo? Atau mungkin kiranya dalam setiap paguyuban memang terjadi seperti itu ya. Ada proses bagaimana saling menyesuaikan diri, saling mengenal, tetapi pada umumnya karena ini juga memang berkat Tuhan, biasanya paguyuban itu akan bertumbuh dan bertumbuh menjadi makin baik. Meskipun tadi ada perselisihan sedikit atau konflik ya. Itu masih berkat juga Romo? Masih berkat juga ya. Masih berkat juga. Jadi memang proses seperti ini pada dasarnya adalah sesuatu yang normal biasa, dan manusiawi begitu ya Romo ya. Lalu sesungguhnya Romo, meskipun ada proses yang berjalan bermacam-macam begitu ya, sesungguhnya paguyuban yang baik, yang memiliki semangat Katolik, katakanlah begitu, itu yang seperti apa Romo, yang punya ciri seperti apa? Ya, sebenarnya paguyuban itu kan umum sekali ya. Umum sekali, maksud saya Tuhan memberikan semangat untuk guyub rukun itu tidak hanya kepada umat dari agama tertentu, kepada semua siapapun orang diberikan. Nah, secara khusus saya kira yang bisa dibuka untuk semua adalah bahwa paguyuban yang pakai semangat iman itu berarti yang semakin lama semakin bisa menyadari, menyambut, menerima Tuhan yang mengasihi saya
saya dan mengasihi anggota paguyuban yang lain. Malah juga semakin bisa menerima Tuhan yang mengasihi paguyuban saya dan juga paguyuban-paguyuban yang lain, sehingga nantinya atau kelak semoga terjadi antar paguyuban itu juga terbentuk jaringan ya, meskipun mungkin tidak bisa menjadi satu karena perhatiannya berbeda, tetapi tetap bisa saling berjumpa, bekerja sama, membentuk semacam paguyuban baru. Saya kira semangat dasarnya ya seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang memang di keuskupan kita juga mengenal jaringan-jaringan antar paguyuban begitu ya Romo ya. Baik, lalu berkenaan dengan tahun 2010 sebagai tahun syukur, Keuskupan Agung Semarang ini mensyukuri persekutuan paguyuban. Nah, praksisnya bagaimana sih membangunnya, Romo? Ya, mulai tahun 2007 sebetulnya ada fokus-fokus perhatian tertentu dalam membangun paguyuban atau menghayati paguyuban itu. Tahun 2007 itu menghayati fokusnya pada keluarga. Tahun 2008 itu pada anak dan remaja, dan tahun 2009 kemarin itu pada kaum muda. Nah, paguyuban-paguyuban yang muncul ini, yang pertama, mari kita lihat bersama, dihayati bersama, dirasakan bersama. Ada paguyuban toh, lalu disyukuri, direfleksi. Itu kesempatan untuk refleksi, itu yang pertama. Yang kedua, baik juga kalau kemudian melihat bagaimana keterlibatan kita. Saya sudah terlibat di paguyuban itu atau belum? Kalau sudah, bagaimana ikut mengembangkan paguyuban itu? Kalau belum, masih punya kesempatan nggak sih? Kesempatan rasanya ada ya. Tahun 2010 baru mulai. Betul. Jadi masih 11 bulan lebih gitu ya. Itu. Lalu hal yang ketiga, baik kalau bisa mengadakan syukuran bersama, baik sebagai paguyuban, anggota paguyuban, maupun juga bersama dengan paguyuban lain. Syukuran itu bisa dilaksanakan dalam dua bentuk. Yang pertama, syukuran itu dalam bentuk puji-pujian kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Mungkin juga sambil mohon maaf kalau dalam menghayati dan menerima paguyuban itu kita belum secara baik, secara pantas menyambut Tuhan di sana. Itu syukurannya, syukuran dalam bentuk doa. Lalu kemungkinan kedua adalah syukuran ya, syukuran secara manusiawi. Syukuran yang kita lakukan dengan pesta lah, tidak usah pesta besar-besar, tapi makan bersama, mungkin kumpul-kumpul bersama, mengadakan ya katakanlah mungkin sepeda gembira bersama untuk lebih menghayati kita ini sudah guyup loh gitu. Semangat kebersamaan dan semangat berbagi itu. Semangat kebersamaan dan berbagi itu yang dicoba dibangun. Ada bisa juga dengan kegiatan-kegiatan budaya ya, mungkin bersama-sama apa namanya nyanyi bersama. Kenapa tidak nembang bersama gitu ya? Tidak cuma nyanyi yang pop-pop itu, tapi juga sekali-sekali nembang bersama begitu sebagai paguyuban wong yojo sih. Iya betul sekali. Itu misalnya seperti itu ya. Jadi banyak yang masih bisa dilakukan oleh umat begitu ya. Kalau Anda saat ini pemirsa belum terlibat dengan sebuah paguyuban, tidak ada salahnya untuk sekarang memulai terlibat dalam paguyuban itu sendiri, supaya kita benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Begitu ya Romo. Ya pemirsa, sayang sekali sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, tapi sepertinya waktu kita sudah habis. Jadi terima kasih Romo Willem atas kehadirannya. Terima kasih juga atas kesempatan ini. Iya, dan pemirsa, semoga perbincangan kita hari ini menumbuhkan inspirasi bagi Anda. Untuk Anda yang belum terlibat di dalam paguyuban, bisa segera melibatkan diri, atau Anda yang sudah terlibat, bisa segera mengembangkan diri dan mengembangkan paguyuban Anda. Tentunya untuk semakin merasakan kehadiran Tuhan di tengah kita. Saya Anastasia Desi, selamat malam, sampai jumpa.